Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di kelas Pengauditan 1 Grup B1. Perkenalkan, nama saya Ika Puspita Kristianti, dan saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Pengauditan 1 Grup B1. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada satu semester ke depan, ya, saya akan menyampaikan tentang silabus Pengauditan 1. Mata kuliah ini, Pengauditan 1, memiliki kode mata kuliah AKT 305 dengan bobot 3 SKS dan termasuk ke dalam mata kuliah pada program S1 akuntansi. Untuk waktu pertemuan adalah 14 kali pertemuan, masing-masing berdurasi 150 menit, dan kita juga akan menghadapi 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan durasi masing-masing 120 menit. Karena penyelenggaraan kuliah kita diselenggarakan secara daring, maka semua pertemuan dan ujian akan diselenggarakan secara tatap maya atau secara daring. Untuk terkait capaian pembelajaran, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah pengauditan 1, mahasiswa diharapkan untuk dapat merancang kertas kerja dan melaksanakan prosedur audit dalam audit independen atas laporan keuangan perusahaan. Deskripsi mata kuliah dalam pengauditan 1, pembahasannya akan dibagi menjadi 2 kelompok besar atau 2 kelompok materi ya. Yang pertama adalah terkait profesi auditing dan yang kedua adalah terkait proses pengauditan. Nah, untuk kelompok yang pertama terkait profesi auditing akan membahas tentang pengauditan dan jasa assurance, audit laporan keuangan historis dan laporan auditor independen, serta kode etik profesional akuntan publik. Nah, untuk bagian proses pengauditan, kita akan belajar tentang tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor, bukti audit dan kertas kerja audit, perencanaan audit, materialitas dan risiko audit, pemahaman terhadap pengendalian internal, pertimbangan risiko kecurangan, serta strategi audit keseluruhan dan program audit. Kemudian, metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas yaitu adalah metode instruksional yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menjelaskan, meniru, menganalisis, serta menerapkan konsep dan teknik-teknik dalam pengauditan. Nanti kita akan laksanakan dalam 3 metode ya dalam setiap pertemuan. Yang pertama adalah persentase kelompok, lalu yang kedua akan ada ceramah dan review dari saya, lalu yang ketiga kita akan diskusikan tentang materi yang dibahas atau kasus-kasus pengauditan yang perlu dianalisa. Nah, tentang peraturan kelas, jadi meskipun kita menyelenggarakan perkuliahan secara online, secara daring ya, tetap ada aturan main yang harus kita perhatikan supaya bisa mendukung proses pembelajaran secara lebih maksimal. Nah, yang pertama adalah saudara diharapkan untuk bisa masuk ke dalam WA grup kelas. Kemudian yang kedua, setiap pertemuan, di awal pertemuan saudara harus melakukan presensi melalui web. Lalu yang kedua, bergabung ke Zoom secara tepat waktu dan tidak meninggalkan Zoom sebelum perkuliahan selesai. Yang kelima, ini adalah satu hal yang cukup penting ya, saudara diharapkan untuk mengupayakan memperoleh buku ajar atau buku sesuai dengan referensi. Lalu yang keenam adalah terkait kehadiran kuliah, ini berhubungan dengan syarat untuk mengikuti ujian serta syarat untuk memperoleh nilai akhir. Nah, yang pertama adalah jumlah tatap muka selama satu semester adalah 14 kali pertemuan, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS.
Untuk kehadiran minimum dalam jangka waktu 1 semester itu adalah 75% atau setara dengan minimal 11 kali tatap muka. Untuk mengikuti UTS, saudara wajib untuk memiliki kehadiran minimal adalah sebanyak 4 kali tatap muka atau 25%. Jika kurang dari itu, maka saudara akan kehilangan hak saudara untuk mengikuti ujian tengah semester. Apabila saudara tidak memiliki kehadiran minimum 75%, maka saudara akan kehilangan hak saudara untuk mengikuti ujian akhir semester. Lalu yang ketujuh adalah saudara wajib untuk mengikuti UTS dan UAS. Kalau saudara hanya mengikuti 1 kali saja, misalnya UAS saja atau UTS saja, maka saudara tidak akan memperoleh nilai akhir. Lalu yang kedelapan, menghidupkan video Zoom untuk UTS dan UAS pada saat UTS dan UAS sebagai sarana pengawasan bagi dosen, serta juga supaya memudahkan komunikasi jika ada permasalahan. Ya. Lalu yang kesembilan, melaksanakan tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, presentase, dan tugas lain, serta yang terakhir adalah tidak melakukan kecurangan akademik. Saya rasa yang terakhir itu sudah cukup jelas ya. Lalu kemudian kita akan membahas terkait dengan evaluasi ya. Nilai akhir diperoleh dari akumulasi atas 3 komponen berikut. Yang pertama adalah persentase diskusi dan tugas, yaitu sebanyak 20% dari nilai akhir, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan proporsi masing-masing adalah sebanyak 40%. Nah, 3 komponen ini akan ditotal, dijumlah sesuai persentasenya, dan akhirnya totalnya adalah berupa nilai akhir. Nilai akhir kemudian akan dikonversi menjadi nilai dalam bentuk huruf ya, dengan range sebagai berikut seperti yang tampil di hadapan saudara ya. Misalnya saudara akan memperoleh nilai A jika nilai akhir saudara mencapai range atau interval 81 sampai 100 dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan referensi atau buku-buku yang akan membantu saudara dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya sajikan ada 4 jenis referensi. Yang pertama adalah buku Auditing and Assurance Services. Ini adalah buku yang ditulis oleh Aaron, saudara bisa peroleh di perpustakaan. Lalu yang kedua adalah buku Auditing, ini adalah referensi dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bapak Haryono Yusuf. Lalu yang ketiga adalah buku berisi kasus-kasus atau kumpulan kasus auditing dan accounting, ya. Dan yang keempat adalah peraturan undang-undang dan standar audit yang sesuai dengan bahan kajian. Nomor 1 sampai nomor 3, saudara bisa peroleh dengan mudah di perpustakaan, sedangkan yang nomor 4, saudara bisa cari sendiri dari sumber-sumber yang ada di internet. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan bahan kajian. Nah, bahan kajian ini berisi tentang daftar materi-materi yang akan saudara pelajari pada setiap pertemuan. Ya, saya akan tampilkan kepada saudara tentang bahan kajian dalam 1 semester ke depan ya. Di sini ada tabel terkait bahan kajian, saudara bisa cermati. Kolom yang pertama adalah temu muka pertama atau pertemuan pertama ya. Di sini ada bahan kajian yang harus saudara perhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas di kelas. Lalu ada tugas mahasiswa itu sangat bervariasi di setiap pertemuan, jadi saudara harus mempersiapkan diri terkait dengan bahan kajian serta tugas-tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan tersebut. Saya juga menuliskan terkait referensi, ya, saudara bisa peroleh materi yang akan dibahas, kemudian tugas-tugasnya itu dari referensi yang mana. Saudara akan lihat di sini ya, referensi-referensinya. Dan ini saya tuliskan untuk pertemuan
1 sampai 14, yaitu dalam 1 semester ke depan, saudara bisa cermati semuanya ada di sini. Nah, untuk pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7, itu adalah materi yang akan dibahas selama sebelum UTS. Sedangkan temu muka ke-8 sampai temu muka ke-14 itu adalah berisi materi-materi dan tugas yang akan dikerjakan setelah UTS. Nah, demikian saya sampaikan terkait dengan penjelasan silabus untuk mata kuliah pengauditan 1. Kalau saudara ada feedback, ada komentar, atau ada pertanyaan, bisa menyampaikan kepada saya. Terima kasih.